karo sing mbok pangan. Aja dibeda ngene. Waksuhum lan padha nyandang ana sira kabeh hum ing khodam mimma saking sandangan talbasuna kang padha nganggo sapa sira kabeh. Kalau masih pakaian ke pembantu, usahakan yang sama dengan apa yang kita kenakan. Jangan sampai dibedakan. Oh, ini bajunya majikan, ini harganya sekian. Oh, ini bajunya pembantu, harganya sekian. Tidak boleh dibeda-bedakan seperti itu. Syukur-syukur jenengan pokoknya sing podo. Ini baju buat saya atau majikan, ini baju buat khodam atau pelayan. Syukur-syukur disamakan. Yang penting perintahkan Nabi waksuhum mimma talbasuna. Pakaikanlah pembantumu pakaian yang sama seperti apa yang kamu pakai. Wala tukallifuhum lan aja merti-merti sapa sira kabeh hum ing khodam ing gawean kerjaan layuti guna kang ora kuat sapa khodam ing gawean tersebut atau ma. Dan jangan sampai kita memaksa seorang pelayan atau khodam ini melakukan pekerjaan yang tidak bisa atau yang tidak kuat dia kerjakan. Yang bergawe sak kuate. Kalau dia kuat ya diperintah nek gak ya enggak usah. Itu terkait dengan ala qatul usrah bil khodam. Besok jenengan tadi wong sukses, menjadi pelayan, ini diingat-ingat, ingat-ingat perlakukan dengan baik. 3. Ala qatul usrati utawi hubungan keluarga biljari kelawan tonggo. Nah, sekarang hubungan keluarga dengan tetangga seperti apa? Wadhalika utai ala qatul usrah biljar iku bi ikramihi kelawan mulia akijar. Wal ihsanilan kawi bagus ilahi maring jar. Nah, hubungan kita dengan tetangga adalah bagaimana kita memuliakan tetangga kita. Bagaimana kita berbuat kebaikan kepada tetangga kita. Gitu. Jangan susah-susah, jangan angel-angel. Tonggoku dhewe karo aku gak apik, Pak. Nah, jangan. Kita perintah kebaikan ini yang perintah Kanjeng Nabi lho, Bu. Awal diapik karo tonggo, sing perintah Kanjeng Nabi, gak peduli tonggone sampean ki kelakuane piye. Bagaimana tingkah lakunya kita nggak usah mikir itu. Yang penting aku apik tonggo iku manut perintahnya Kanjeng Nabi, beres. Gak usah mikir loh, kok tonggoku gak apik orang Pak. Dude sih gak karu-karuan, gak boleh. Tetap berbuat baik kepada tetangga itu perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yu'minu billah wal yaumil falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tetanggamu. Jenengan gak usah alasan, mau Pak tonggoku gak apik ya antar aku, gak boleh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil aulalan kelawan kang luwih utama, nggih. Wabil aulalan kelawan kang luwih utama iku tarku aziyatihi ninggal nglarani tangga, wasibabi lan tinggal misui tangga, wal waqi atilan krasani di kelawan tangga. Yang lebih utama, tinggalkanlah segala hal yang bisa menyakiti tetangga kita. Kira-kira aku ngelakoni ngene iki tangga kula ati ora, itu dipikir. Kalau saya berbuat seperti ini tetangga saya tersinggung apa enggak, nah itu harus dipikir. Jangan sampai kita menyakiti tetangga kita. Wasibabi apalagi kita mencela, mencaci maki, misui tonggone. Oh dasar tonggo kelakuannya kayak assalamualaikum, nggak boleh. Jadi nggak boleh kita berkata kasar sampai misui tonggone. Wal waking hati apalagi niki ngerasani bihi kelawan jar. Ngerasani tonggo. Ini penyakit yang paling susah untuk dihilangkan. Ngerasani tonggo. Nggih, makanya nanti di Indonesia jangan sampai ada yang jadi pengangguran, nggih. Punya aktivitas semuanya. Biar nanti kalau pagi kita nggak nimbrung, nggak ngobrol sana kemari, ujung-ujungnya ngerasani tonggo nih. Buatan bareng. Nggih, kayak aktivitas dewi. Punya kegiatan sendiri, jangan sampai jadi pengangguran. Jadi pengangguran gue esuk-esuk jagongan, tak ngerasani wong, ngerasani tonggone, ngerasani dulure, ngerasani bojone dhewe. Alhamdulillah mendali. Jadi itu terkait dengan hakul usra ala jar. Waqad qala lan teman-teman us ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh kanjeng Nabi la yu'minu la yu'minu ora iman sapa hadukum salah jenis sira kabeh kata ya mana hingga yen to
aman sapa jaru tanggane mukmin biwa iko napa bawa iko ing olone mukmin. Jadi kita nggak dikategorikan sebagai orang yang beriman kalau kita nggak bisa mengamankan tetangga kita dari keburukan kita. Oke. Kalau kita nggak bisa menjamin aman tetangga kita dari kelakuan buruk kita, maka kita belum dikatakan orang beriman. La yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu biwa mau bawa ikohu. Kita nggak dikatakan orang beriman sebelum kita bisa menjamin rasa aman kepada tetangga kita dari perlakuan buruk kita. Qala lan sampun ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaro hatta la qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baliknya man utai sapa wong iku kana lamun ana iku yu'minu iman sauman billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir maka fal yukrim monggo becik mulya ana sira sapa man jarahu ing tetanggane. Nah, ini dawuh Kanjeng Nabi, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fa yukrim jarahu. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga kita. Oke, jadi yang punya tetangga, tonggone diapiki, aja dirasani, aja dielek-elek, aja digunemolo. Wis kelakuane kaya apa sing penting diapiki. Nomor 4, ada butuhul ala buyutin nas. Ada butuhul utawi tata kramane mlebu ala buyutin nas ing atase omahe wong liya. Jadi kita kalau mau masuk ke rumah orang lain itu ada etikanya, ada tata kramanya, enggak sembarangan. Adabul Islam mengkotai adabe wong Islam fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono dukul. Jadi etikanya dalam beragama Islam ketika kita mau masuk rumah orang itu yang pertama ayat ayan tong ngawiti awalan ing dalam kawitane bil istizani kelawan jaluk izin salah sama roten kelawan telu boro-boro ambalan. Ya, kalau di kita biasanya kula nuwun atau assalamualaikum. Sampai berapa? Sampai 3 kali. Mboten ojo assalamualaikum orang yang jawab sampean gedor lawange enggak boleh. Assalamualaikum, saman tutuk lawange enggak boleh. Harus dengan 3 kali. Li'annahum krono satemene annas iku fil marratil ula ing dalam ambalan kang nomor 1 iku yastang situna ambrih ngrungu sapa salam pertama kula nuwun sing nomor 1 niku aweh ngrungu. Muga-muga sing di omah krungu. Apisaniatilan ing dalam salam sing nomor 2 niku yastaslihuna gawe dari bagus itu ngakne muga-muga selamat sing di rumah. Nomor 2 fisali satiku ya zanuna baru minta izin. Assalamualaikum yang nomor 3 niku minta izinnya. Ojo langsung minta izin boten. Yastangsituna, yastaslihuna, ya zanuna. Salam pertama itu adalah memperdengarkan kepada yang punya rumah. Salam kedua ndongakne. Salam ketiga niku baru minta izin. Au yaruduna utawa nolak sapa nas. Ya au yaruduna utawa nolak utawa bali sapa nas. Nah, ini kalau dalam 3 kali panggilan, 3 kali salam gak disauri sama sekali, kita pulang balik. Ojo meksa nggih. Salam ping 3, kulon wong ping 3 kok ora ono jawaban. Oh, berarti dia sedang enggak berkenan menerima kita. Kita bagaimana ya kita pulang. Waya kunulan ana apa zalika mengkono istizan salah samarrah iku bitaslimi kelawan salam. Nah, izin itu dengan salam. Gitu. Assalamualaikum. Meneng nggak? Assalamualaikum. Assalamualaikum 3 kali. Kok ora disauri, kita pulang. Enggak usah maksa. Nah, itu etikanya ya kalau kita mau bertamu ke rumah orang. Kala sampun ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha al-ayah. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina la tadkhulu aja padha mlebu sira kabeh buyutan ing omah ghaira buyutikum kang saliyane omah sira kabeh hatta tasta'nisu sehingga yen to
njaluk izin sapa sira wa tusalimulan yen to uluk salam sapa sira ngala ahli ing atase sing duwe omah. Oke, jangan sampai kita masuk rumah orang lain sehingga kita nggak minta izin, kita nggak uluk salam terlebih dahulu. Salam sik minta izin dulu. Faida istadzana moko ing dalem are kalaning jaluk izin sapa wong wassalam lan uluk salam sapa wong salah samarat ing telu boro ambalan sumalam yudan nuli banjur ora den izini sapa lahu wong maka fal yarji monggo boleh becik bali yo sapa man. Kalau dalam 3 kali salam nggak ada yang nyaut, 3 kali minta izin nggak ada yang mengizinkan, maka kita kembali ke rumah, nggak oleh maksa. Oke, itu salah satu etikanya. Wamin adabil istizani lan iku saking adab tata kramane nyuwun izin nek arep ndayo kalau aku mau bertamu ke rumah orang iku Allah yakifa layan te orang ngadeg sapa wong fi muwajihatil babi ing dalem tengah-tengah ngarepe lawang. Nek arep ndayo ning ngene wong liya aja ngadeg ning ngarep lawang, Mas. Ning pinggir. Ya wis. Enggak, yo dengar pelawang pas, nggak boleh. Etikanya kalau kita mau bertamu, uluk salam itu jangan di depan pintu pas. Ya, yo ming pinggir lawan. Ya. Yo ojo nginceng kok jendela, nanti ngintip lewat jendela. Oh, nggak wong ini, nggak boleh. Jadi di depan pintu pas itu nggak boleh. Ya rotok minggir. Ya. Allah yakifa fi muwajihatil bab. Jangan sampai kita berdiri tepat di depan pintu. Bil hadis membayu tetap kasebut ing dalam hadis apa anna rajulan sak temene wong lanang iku istadana amri izin sapa rasul ngalan nabi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena pada saat itu ada seorang sahabat yang minta izin kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaluk izin kanjeng Nabi arep sowan arep ndayoh faqama monggo jumeneng ngadeg sapa rasul mustaqbilan hale wong kang madhep al-baba ing lawang. Wah, akhirnya sing sahabat dengan Nabi niki ngadeg pas ing arep lawang. Di dalam kanjeng Nabi akhirnya faqala mongkon nuli ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe kanjeng Nabi napa kono. Hakaza ainuka hakaza. Hakaza kaya mengkene apa ngainuka pandanganmu hakaza lan kaya mengkene. Lho kaya ngene iki pandanganmu. Seperti ini penglihatanmu. Artinya kan enggak boleh. Fa innamal istizan mongko saat temene utawi istizan nyuwun izin iku minan nazari saking ningali karena minta izin itu dengan melihat. Nah, maka jangan sampai kita minta izin di depan pintu pas. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud wa hadis iku hasanun hadis hasan. Wa adabul istizani utawi iki iku tata krama njaluk izin iku kasiratun kang akeh jidan kelawan temenan. Nah, padahal etika untuk minta izin masuk ke rumah orang itu banyak, nggak disebutkan semua di sini. Nomor 5 ada khurujil mar'ati pun jadi terkait dengan minta izin untuk bertamu sudah. Nomor 5 ada khurujil mar'ati adab etika tata keramanya ketika seorang wanita keluar rumah. Ini nenek wong wedok jenengan ibu-ibu mbak-mbak kalau keluar rumah ini ada tata keramanya. Tapi sabili hadal qasdilan iku ikas tutur ing dalam dalane iki ikhlas sejo. Usi wasiat awal Islamu. Ausong ya wasiat awal Islam agama Islam bidul hijab kelawan gawa tutup. Jadi perempuan kalau keluar rumah usahakan damel hijab, ditutupi awake, aja buka-bukaan. Tujuannya krono nopo firson krono jogo ngalal mar'at ing atase wong wadon agar seorang perempuan ini di luar rumah itu terjaga, terjaga dari pandangan laki-laki yang lain. Gitu. Yo cara dipikir nalar Bu ya. Barang tutupan kalau sing dibuka itu potensi untuk dilihat itu lebih banyak yang mana yang dibuka kan? Ya enggak. Kalau yang sudah dibuka itu kan potensi untuk melihat kan banyak, tapi kalau sudah ditutup kan enggak. Karena perempuan yang terbaik itu keluar rumah ditutup. Masuk buka-bukaan. Kalau mukhafadatulan kalau soal yang atasi mar'ah dan untuk menjaga seorang perempuan tersebut. Jangan sampai nanti
gara-gara wong wedok-wedok iku nek metu udah buka-bukaan, ya toh. Nyandang nganggo wis keaturan, akhirnya terjadi pelecehan, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Lima krono perkara fil hijab kang tetep ing dalam hijab minal afafi saking kareksa wasaunilan tegese terjaga karena dengan berhijab nggih damel penutup syukur-syukur sadaran cuma sekarang sadaran itu disalah artikan karena kita salah karena kita kalah cepat kenapa karena yang bersadar dan lain sebagainya itu sudah diklaim kelompok sebelah artinya nopo artinya kelompok sebelah itu ketika bersadar menampilkan karakter dan perilaku yang tidak manusiawi ya betul yang tidak manusia akhirnya jadi Islam yang garis keras dan lain sebagainya kan sadaran mereka iya jadi jenengan mau iamit Arab sadaran wah nanti image-nya nggak baik karena ini klaimnya ya apalagi orang Taiwan yang melihat Islam ini lewat media sosial sementara media sosial itu yang memenuhi yang menguasai itu bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang dari Salafi ada yang dari ISIS dan lain sebagainya ada yang dari HTI dan lain sebagainya jadi susahnya di situ dari kalah cepat seandainya dulu yang orang yang bersadar itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan etika akhwal perilaku yang baik itu mungkin orang juga nggak akan punya pandangan negatif terhadap orang yang bersadar ya, cuma zaman sekarang seperti itu dan mereka juga untuk apa untuk membenarkan ajarannya juga berlindung kepada hukum agama Islam tersebut ya mengatakan oh, kita ini pakai penutup wajah ya padahal akhlaknya nggak mencerminkan yang seperti itu jadi sudah apa ya sudah saling tumpang tindih okay? Jadi yang akhlaknya bagus gitu yang menampilkan Islam rahmatan lil alamin enggak pakai cadar sementara yang cadaran jadi Islam yang garis keras jadi ISIS gitu kan jadi Salafi Wahabi mengkafirkan orang menyuruh orang masuk neraka ini kan rancu gitu ini kan sekarang rancu padahal yang terbaik ketika seorang perempuan keluar harus dengan penutup jangan sampai dilihat laki-laki lain maka zaman dulu zaman Kanjeng Nabi kalau ditanya Sayyidah Aisyah itu siapa perempuan yang terbaik perempuan terbaik adalah perempuan yang tidak pernah melihat laki-laki dan belum pernah dilihat laki-laki makanya zaman riyen Bu nek duwe anak wedok niku omahe tutupan Bu nggak dikasih jendela ya nggak biar anak perempuannya nggak bisa melihat keluar nggak bisa melihat laki-laki di luar dan laki-laki di luar rumah nggak bisa melihat anak perempuannya yang di dalam rumah nah sekarang gimana ya nih di rumah tetap tapi duwe HP akhirnya Facebookan TikTokan podo mawon gitu kita kok iyo anakmu gak tahu metu saiki iya saiki anakku nang omah ae tapi sekone handphone duwe internet lah wis podo mawon. Ya, jadi zaman dulu saya Sayyidah Aisyah ketika ditanya seperti itu, mana perempuan yang terbaik? Perempuan terbaik adalah perempuan yang nggak pernah dilihat laki-laki dan belum pernah melihat laki-laki. Kira-kira ada Imam on air yang seperti itu? Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu kan dulu Pak, sekarang kan berbeda. Ya, kan perempuan sudah modern. Ya modern boleh, tapi jangan sampai kita membuka aurat kita. Oke, kalau keluar usahakan berpakaian yang rapi, berpakaian yang sopan. Oke, jangan sampai buka-bukaan. Apalagi di Taiwan, kita omong no, sini Taiwan ya lali budaya kita, adat ketimuran kita, gitu. Kita bangsa yang bermartabat, kita bangsa yang berbudi luhur, kita bangsa yang beretika. Jangan sampai itu hilang ketika kita sampai di Taiwan. Akhirnya cara berpakaiannya sudah bukan lagi cara berpakaian orang timur melu ke barat-baratan nggih mboten nggih niki ngoten niku nggih mila ngendikane fafil hijab minal afaf wasauni karena dengan berhijab itu menunjukkan kita ini perempuan yang terjaga kita ini perempuan yang napa afif itu kareksa
jangan sampai sebaliknya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Faqala monggo ngendika sapa Allah Gusti Allah taala wal yadribna lan becik nutupi sapa mukminat gitu. Dan becik nutupi sapa mukminat bi khumurihinna kelawan kudunge mukminat ala juyubihinna ing atase kulon klambine mukminat. Dan kalau berkerudung usahakan lehernya jangan sampai kelihatan gitu. Makanya nek kerudungan, ini ku gulune aja ketok. Aja sampai kadang kerudungnya diupet-upet ning gulu. Ono to model kerudung yang macam itu. Kerudungan tapi kerudungnya diupet-upet ning gulu. Padahal harusnya lehernya nggak boleh kelihatan. Jadi hati-hati sekali nih. Wana halan nyegah apa agama Islam ngani syukuri saking buka rai ya watabaruji lan ngetokne pepaese. Nah, Islam juga melarang perempuan itu menunjukkan muka. Ya, di awal kan sudah perempuan terbaik itu perempuan yang belum pernah dilihat laki-laki dan belum pernah melihat laki-laki. Itu yang terbaik. Makanya nek metu ya usahakan ditutupi raine. Ya dan ditutupi raine. Ya, cuma kalau di Taiwan ini menjadi masalah. Kenapa? Ya tadi karena orang Thailand mengenal Islam itu lewat media sosial. Ya enggak, lewat media sosial. Sehingga yang ditemukan dalam Islam itu adalah Islam yang keras. Yang itu disimbolkan dengan orang-orang yang pakai cadar dan penutup muka. Ya karena kita ketinggalan. Ya, kalau dulu orang Iwamit on air itu bercadar dulu dan menunjukkan akhlak mulianya, ya mungkin mereka akan lain persepsinya. Tapi kalau sudah terlanjur ISIS yang pakai cadar kok, sehingga mereka memenggal kepala orang sambil pakai cadar, akhirnya ya ini menjadi menakutkan kalau di Taiwan. Maka dulu di Taiwan itu pernah orang Taiwan merasa nggak nyaman, merasa mungkin terancam dengan adanya penampilan dari saudara-saudari kita yang mungkin pakai cadar dan lain sebagainya. Itu juga nggak bisa disalahkan. Kenapa? Karena asumsi Islam yang masuk ke dalam benak orang Taiwan bukan dari orang Iwamit, bukan dari NU, tapi dari media sosial yang notabene dikuasai oleh orang-orang yang garis keras. Maka ini perjuangan kita. Bagaimana kita mengenalkan Islam dengan rahmatan lil alamin, yang Islam yang tidak arogan, Islam yang senantiasa mengajarkan kelemah lembutan. Gitu. Makanya dulu Gus Yusuf Hudori pernah berpesan tugas kita di Taiwan adalah mentaiwankan Islam, bukan mengislamkan Taiwan. Eling, mentaiwankan Islam, bukan mengislamkan Taiwan. Kalau kita mengislamkan Taiwan, Mas yo buimrok ketuane Iwamit on enggak bakal iso. Tapi kalau kita mentaiwankan Islam, insya Allah bisa. Dengan apa? Tanamkan ajaran-ajaran kebaikan dalam Islam kepada orang Taiwan. Bagaimana Islam itu lemah lembut dalam menyampaikan ajarannya. Bagaimana kita menjaga kerukunan, bagaimana kita menjaga persatuan dan lain sebagainya. Kalau ajaran Islam kita tanamkan, itu masuk bisa. Tapi kalau kita maksa orang Taiwan langsung suruh sholat, langsung syahadat, nggak tenaga. Tidak bisa. Makanya orang Taiwan itu kagum, Bu. Kalau kita melihat orang Indonesia, terutama orang Islam, bisa beribadah di satu tempat dalam satu waktu. Itu kagum. Kok bisa ya? Orang segini banyaknya, sholat Idul Fitri, satu waktu dan di satu tempat. Kok bisa? Wong Taiwan mboten saged, Bu, ibadah sampai seperti itu kompak dan semangatnya. Wong ibadah yo dewi-dewi awaya-awaya. Tapi orang Indonesia, orang Islam bisa beribadah yang seperti itu. Di satu tempat, di satu waktu dengan jumlah yang ribuan bahkan puluhan ribu. Nah, ini salah satu ajaran Islam. Kita ini Islam mengajarkan persatuan, kekompakan, kerukunan. Dan ada orang Islam tukaran, orang Taiwan ya aneh loh. Ini orang Muslim kok berkelahi lah. Ini yang merusakkan yang seperti ini. Makanya kita harus hati-hati membawa ajaran Islam di Taiwan itu harus benar-benar hati-hati. Ya. Bagaimana kita mentaiwankan Islam? Bagaimana cara kita menanamkan ajaran Islam kepada orang Taiwan? Bagaimana kita santun kepada sesama? Bagaimana kita menolong orang yang membutuhkan dan lain
dan sebagainya. Pon wanaha ngani sufur wa tabarruj. Dan juga yang kedua, jangan sampai kita memperlihatkan perhiasan kita. Perhiasan itu ada 3. Yang pertama adalah baju, dan yang kedua adalah ya perhiasan koyo anting, gelang, kalung dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah penyempurna. Apa alis, apa celaan, apa minyak wanginan, apa. Nah itu jangan sampai kita perlihatkan kepada orang lain. Dengan yang berhias, neng omah, neng kamar. Sekarang bojone ganjaran. Jadi wanaha ngani sufur wa tabarruj. Karena dulu orang-orang jahiliyah ini juga tabarruj. Cuma bedanya tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Itu orang jahiliyah kalau tabarruj menunjukkan perhiasan itu dengan menggunakan pakaian-pakaian yang tipis, gitu. Yang tipis. Jadi itu enggak diperbolehkan mengundang syahwat. 5 krono perkara fidzalika kang tetep ing dalam as-sufur wa tabarruj minal khotori saking kekhawatiran. Karena kalau seorang perempuan keluar rumah menunjukkan perhiasannya gitu, pakai baju mungkin ya tipis gitu sehingga bentuk tubuhnya kelihatan, ini kan menimbulkan kekhawatiran berpotensi terjadi pelecehan dan lain sebagainya. Allah kang bertero ngalal akhlaki yang atase pekerti. Jadi menimbulkan kekhawatiran dalam akhlak kita. Wal adabilan toto kromo wal arodilan keprawiran ya. Jadi ben awake duwe tata krama, duwe akhlak, duwe keprawiran, maka nyandang nganggo diatur. Kalau kita berpakaian dijaga. Jangan sampai pakai pakaian yang tipis, jangan sampai apalagi sekarang Bu di Taiwan, Masya Allah musim panas sama dolan yang Taipei. Gak usah Taipei lah, Taichung wong ngendi. Sama kan? Bagaimana pakaian seorang perempuan? Sampai ngerti dewe. Nggih. Ular nutupi moto ya, wah lebih ya nutupi moto yang nabrak uang, kamu laku ya raiso. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala Al-Quran Nadim. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh tentang Al-Quran Nadim. Kul lil mu'minina yaghuduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Kul katakan wahai Muhammad. Bil mukminina kedune wong mukmin kula bapak-bapak mas-mas ya kudu nang ngremno sira sapa mukmin min absori saking pandangane mukmin wa yahfaduna lan padha ngreksa sapa mukmin furujahum ing kemaluane wong mukmin. Laki-laki orang mukmin diperintah untuk apa? Ya kudu min absori untuk ngeremni moto, bukan kok terus jenengan merem boten. Ingat ayat yang tekstual seperti ini kita jangan memahaminya dengan tekstual. Ngendikane nama kullil mu'minina yaghudduna min absarihim ay fala yang duruna ila ma la yahillu lahunna an-nadharu ilai. Artinya ngerem niki mboten kok terus bapak-bapak Pak Imron nek mlaku ning Taipei kon merem. Ya nabrak wong Bu kula. Gak percaya mlaku ning aula wong uleng-ulengan ngoten niku Bu. Sampan merem. Gak nabrak wong lho. Nabrak wong. Maka jangan dipahami tekstual. Kita lihat tafsirnya. Kullil mu'minina yaghudduna min absarihim ay fala yamduruna ila ma la yahillu lahunna an-nadharu ilai. Artinya kon ngeremne mata niku aja ndelok perkara sing ora halal. Didelok. Ya mboten. Bukan kok terus merem mata terus mlakune nrake wong mboten, Kaya fadna furujahuna lan becik ngreksa sapa mukmin furujahuna ing pira-pira kemaluane mukmin pitasawuni kelawan menapa mudi ngreksa manisina saking dina. Ya wis ndelok sak klebatan terus mengalihkan pandangan. Artinya ndelok perkara liya ora kon ndelok wong liya, wong sitoke ngono. Perempuan banyak sama mengalihkan perhatian ndelok wong wedok sitoke padha mawon. Jadi melihat hal yang lain, jangan sampai mengalihkan perhatian tapi mandang yang perempuan lain ya podo ae. Ini artinya kita sawun anisina. Wala yubdina zinatahunna, dan jangan sampai kita menunjukkan perhiasan kita. Jadi nanti perhiasan apakah baju dan lain sebagainya jangan ojo diketok-ketok nih. Jangan terlalu diperlihatkan.
Wa yafadu furujahun wa dzalika utawaya fadu dzalika utai mengkono-mengkono yaghdudna menjaga pandangan iku askaluwe bagus lahu maring mukmin innallaha satamne Gusti Allah ni khabirun kang waspada bima kelan perkara yasnaun kang padha gawe sapa mukmin karena Allah Maha mengetahui. Kemudian waku lan katakan wahai Muhammad dan mukminati maring beberapa wadon mukmin. Nah ini kanggo wong wedok untuk perempuan. Kalau tadi untuk laki-laki, ya nawa perintahnya untuk laki-laki yang tutu min absorihim wa yahfadzu furujahum. Jagalah pandanganmu, kedua jagalah kemaluanmu. Kedua kulil mukminat dan katakan Muhammad kepada orang-orang mukminat perempuan ya guduna ngeremno sapa mukminat min absorihim saking boro-boro pandangane mukminat wa yafatna lan reksa mukminah furujahuna ing boro-boro kemaluane mukminah wala yudina lan ojo mertelakne mukminah dina tauna ing pepaese mukminah nggih perempuan juga sama ojo kok wong lanang tok sing gak oleh wong wedok padha ae Bu gak oleh ngete wong lanang liya dijaga pandangannya nggih dijaga kehormatannya wala yubdina zinatahuna dan jangan sampai menunjukkan perhiasan kita pakaiannya ojo diumbar ya gelange kalunge ya cuma kala nuli dawa sapa Allah wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ila Allah jami'a wala yadribna lan aja mukul-mukul sapa sira wadon di arjulina kelawan sikil-sikile sira wadon liuk lama supaya den ngerteni apa ma perkara yubina kang ngersamar apa ma min zinatina saking pepaese mar'a lan iki kelakuane wong wedok Bu duwe gelang tangane diangkat nggih mboten sikile digelangi gitu sikile diangkat gitu, jadi layar drip nabi arzulihinna liuk lama ma yukfina min zinati. Jangan sampai kita menggerakkan anggota tubuh kita, ibu-ibu, mbak-mbak, dan duit gelang tangannya jauh kulino diangkat. Jika pamer gelang sampean gerincang-gerincing, gimana? Dua ali-ali kayaknya kukur-kukur gatel lah hawane. Padahal pengen pamer ali-ali ini. Ini kan demi keselamatan tuh. Yo nek sing sampean pameri kula gak pengen kula gelang kalung ali-ali gak pengen. Dan sing sampean pamer iki copet atau begal rampok, oh digondol, nggih mboten? Digondol. Ini kan demi keselamatan kita juga. Makanya kalau punya perhiasan jangan pernah ditunjukkan dengan cara apapun. Gitu, kadang sing digelangi sikile, wah niku celonone diunggulno. Ben ketok gelangi. Dan ini memang perintahnya seperti itu. Nggih, la yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubulan pada tobat sira kabeh ila Allah maring Gusti Allah taala jami'an kales kabehane ayyuhal mukminuna he eling-eling mukmin alakum supaya sira kabeh iku tuflihuna padha bejo sapa sira kabeh hakolan sampun ngendika sapa Allah taala wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ayat ini sebelumnya adalah waqorna fi buyutikunna. Ayat ini sebelumnya adalah waqorna fi buyutikunna. Waqorna lan padha netepono sira kabeh wadon fi buyutikunna ing dalem omah sira ae bungkusna. Fi buyutikunna ojo manggono sira kabeh ning gone omah sira kabeh. Waliyakun lan becik ana sira alaikunna ing ate alaikunna nggih ing ate sira kabeh apa husnul hayati bagus tingkah. Jadi wakorna fi buyutikunna ini perintah untuk perempuan agar menetap di dalam rumah. Iso Bu sampean. Wong iwamit on air kok gak metu ke omah no iso lah. Orang yang pasar Bu, gak metu ke omah yo gak yang pasar, gak blonjo. Sing blonjo bapake, yang pasar bapake. Tuku butuh apa ya bapake. Mboten jenengan korna fi buyutikunna menetap dalam rumah. Nah ini yang lebih selamat memang. Betul. Yang lebih selamat. Pak, aku amat tuh omah napa aku rapati wayu kau mungkin enek wong lanang lirik. Ya. Jadi yang selamat seperti itu. Ya karena buyutikunna wala tabarrujna dan seandainya keluarlah tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan sampai kita menunjukkan perhiasan kita seperti halnya orang jahiliyah yang menunjukkan perhiasannya. Aila tatazayyana
tegese ojo mata sira bizinatil kufar kaya macake atau berhiasnya orang kafir jahiliyah fisiabi ing dalem nganggo pakaian. Lah wong kafir jahiliyah nek macak nganggo pakaian piye arriqa nganggo klambi sing tipis al mulawinati kang berwarna-warni. Kang berwarna-warni. Wal muradu bil jahiliyatil ula, yang dimaksud dengan jahiliyatil ula, jahiliyah yang pertama adalah allati qoblal Islam, sebelum datangnya agama Islam. Jadi wong jahiliyah sebelum agama Islam datang itu bajunya panjang, Bu. Bajunya panjang tapi tipis, sehingga bentuk tubuhnya kelihatan. Itu perhiasan atau pakaian orang jahiliyah. Wong imam itu jangan ngono iku ya. Dia nggak boleh la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan sampai kamu berpakaian sama seperti pakaian orang-orang jahiliyah yang pertama sebelum datangnya Islam. Piye pakaian orang jahiliyah? Nawa al-arriqaq al-mulawinah atau al-mulawanah. Pakaiannya tipis berwarna-warni. Pokoknya aku ngambil sing kandel Bu ya, sing kandel ojo tipis-tipis. Mbok mesakne mas-mase, mesakne bapake. Dijogo, nganggo klambi ya dijogo, direksa awake, nganggo perhiasan ya ojo dipamer-pamerno, konangan maling dicolong kan. Colong perhiasan. Kan Bismillahirrahmanirrahim. Fal Islam mongko utawi agama Islam iku nyegah agama Islam almarta ing wadon antakhruja ing metu sapa wadon bisinati jasadiha kelawan nganggo perhiasan awake mar'ah. Jadi wong wedok nek metu sing apik ora usah masak ayu-ayu, Bu. Biar ini gak fitnah, nang ngomah masak enak dhewe bareng metu. Wah, ayu ngoblong-ngoblong kok, Bu. Tonggone ngrasani itu deloken metuwe masak ning omah atau masak paling ning jaba duwe simpenan. Lho, fitnah mboten, Bu? Fitnah, makane metu wis biasa. Lata tasod dayak dine madhep sapa mar'ah bi al lil gawayati maring tatar dan ketika dia menunjukkan perhiasannya berhias dengan berlebihan gitu, ini menunjukkan dia akan menuju pada hal yang tersesat bainal ghuraba ing dalam antarane wong lanang liya gitu. Bila mau mah karo bojone gak tahu maca, gak pernah berhias, begitu keluar kok berhias muasa era karu-karuan. Wah, berarti ini kan atau dicurigai mungkin di luaran sana dia punya perhatian kepada laki-laki yang lain. Hebat tuh dicurigai. Wong mata kan ben didelok lho, Bu. Iya. Ben didelok. Siapa yang melihat di luar sana? Ya orang lain kan, yang pasti bukan suaminya sendiri. Wa hiya utawi mar'ahiku fikil lin ing dalam halal pada zalika ing dalam sause nutupi ing dalam sause nutupi pepaes. Antal kok ingin to tumibo sapa mar'ah man ing wong tasyau kang kersa kang karep sapa mar'ah mimman saking wong tajuk mauha kang ngumpulake sapa mar'ah bihim kelawan man apa majalisul usrati apa tempat duduk atau pelungguane keluarga minari jale saking pira-pira wong lanang alladzina rupane wong akeh nasut kang wis ngenas mulai mengatasi alladzina opal ayatu ayat. Ya, jangan sampai seorang perempuan keluar rumah, meskipun lah ada pertemuan keluarga dan lain sebagainya, akhirnya berhias berlebihan. Begitu di situ kumpul dengan laki-laki banyak, nggak boleh. Bertemparang. Walayas tak sirun lantom ora tompo labet. Sapa mar'ah bifit natiha kelawan fitnah dan itu pasti akan menimbulkan fitnah. Gak percaya dengan mata sing ayu ngoblong-ngoblong ya pas metu. Nang omah aja maca, sehingga mesti dilokno tanggane. Gitu. Oh, dikira duwe simpenan ning jopo biar dilihat laki-laki lain di luar. Loh niki hukum, jadi hukum ini memang ya harus seperti ini, gitu. Perkara kita bisa dan nggak melakukannya kan itu bergantung kemampuan kita. Yang penting hukum seperti ini jangan diingkari, ya, tetap menjadi hukum. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Wabi hadzal kelawan iki kala katerangan nutriku, nemu sapa ingsun hikmatan nahi ing hikmah dicegah ngani tabarruji saking menunjukkan perhiasan. Ini bisa kita temukan hikmahnya kalau kita menunjukkan perhiasan kepada orang lain.
Kalau yang tahu itu copet, rampok, diambil kalung emas, gelang perhiasan kita. Ini betul. Menunjukkan perhiasan, baju, gitu, make up dan lain sebagainya. Ya, kalau ketemu laki-laki baik, kalau nggak baik, terjadi pelecehan dan lain sebagainya. Ya fitnah tadi. Nah, fitnah. Wa inna khatara. Bahaya ya. Wa inna akhtori syahawati. Lan sak temene bahayane biro-biro syahwat al jinsiyati kang bangsa jinsiyah iku kotakah kala teman-teman nanggung apa al Islam napa bitak riri bitakriril ngilati kelawan bola bali nambani asyafi kang marasake ilaiha maring uh, ilaiha maring syahwat mubasyaratan kali langsung au ghairu mubasyaratin utawa kali orang langsung. Ini akan menimbulkan syahwat baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Ya enggak? Nah, misalkan secara tidak langsung, yo nalika ketemu, itu mungkin nggak syahwat bu, biasa. Begitu sudah nyampe rumah, wah ketemu iku, ketemu kae. Misalkan yang laki-laki kok ganteng nih, sing wedok kok wayu men, akhirnya pengen besok lagi pengen ketemu mulai, dia betul. Mungkin secara tidak langsung kan menimbulkan syahwat juga, meskipun secara langsung kadang enggak. Atau bahkan menimbulkan syahwat secara langsung, ngerti langsung kepencot, dia betul. Parah ini ngomai dan lain sebagainya, ini kan enggak benar. Ya, ini yang menimbulkan kesesatan atau menimbulkan bahaya bagi perempuan itu sendiri. Maka benar-benar hati-hati. Wana halan nyegah sapa apa agama Islam aidan halim malih anil ikhtilati saking campur bainal jinsai ini ing dalam antara jenis loro laki-laki dan perempuan sianatan krana solid akhlaki maring akhlak wal adabilan tata krama dan juga Islam melarang kita ikhtilat campur jadi satu antara laki-laki dan perempuan. Maka kalau kumpul laki-laki perempuan dipisah, gitu. Dipisah laki-laki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan. Syukur-syukur dikasih satir kalau bisa. Dikasih penutup. Cuma zaman sekarang ini pripun. Harus ditutupi yang duwe nomere, baik sing mari susah kan mriki. Besok SMS-an. Meskipun ketika ketemu nggak pernah saling lihat, tapi bisa melihat SMS-nya. Bisa melihat yang apa yang ada di handphonenya. Maka ya ribet kalau zaman sekarang ini karena ada teknologi canggih. Yang jelas dalam hukum Islam naha anil ikhtilat bainal jinsaini. Jangan sampai kita campur khianatanil akhlak wal adab agar adab kita, akhlak kita terjaga. Wa hifdzalan karo ngreksolil a'radi maring pira-pira keprawiran agar keprawiran atau harga diri kita ini terjaga. Wah tiroman kelan krono mulia akili karomatil usrati maring mulyane keluarga al Islamiyah kang bangsa Islam karena keluarganya ini Islami ya. Maka itu harus benar-benar dijaga betul. Wakot nan krono mutus liwas wasit syaitoni maring pengeridune setan dan juga untuk memutus tipu daya pengganggune setan. Kumpul campur kegoda setan mau kemana lagi bu? Pasti kan terjadi hal yang tidak diinginkan. Lanang wedok kumpul jadi satu. Setan ya seneng ngoten lho, wasatan lan kono buntoni liturukil kawa yati maring dalane sasar utawa lajut dan juga karena untuk menutup agar kita tidak menjadi manusia yang tersesat. Wadolali lan tegese sasar rokot karena lan teman-teman ono sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ya jalur dadekake sapa kanjeng Nabi yauman indar siji dina mahsusun kalih tertentu ini saya maring boro-boro wadon yu'allimuhunna alih mulang sapa kanjeng Nabi ing nisa fi ing dalam yaum mahdahunna alih ijene nisa suatu ketika kanjeng Nabi ketika mengajarkan perempuan itu ya perempuan tok perempuan saja nggak ada campur laki-laki dan lain sebagainya.
Allah Ta'ala ngendika sapa Allah Gusti Allah Ta'ala wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab wa idza sa'altumuhunna ing dalam hari kalane nyuwun sapa aswadu ing Kanjeng Nabi matangan ing bondo fas'aluhunna moko becik nyuwun sapa aswad miwaro hijabin saking burine aling-aling, dan kalau minta apapun ini diberikan dari belakang satir atau tutup gak ketok wonge boten ketawis tiyang nggih boten ketawis, berarti ada satirnya ada penghalangnya ono tutupe nggih ono tutupe wa hadza utawi perkara iku adabun adab ngamun kang umum syarifun kang mulya. Amaro kang perintah di kelawan hadza apa al-islamu Islam. Ini yang diperintahkan dalam agama Islam. Innal islama satamana agama Islam bitahrimi kelawan oleh ngaromake Islam al-ikhtilato ing campur. Iwalonga iku wazonga nyelehake wa Islam hajizan ing aling-aling manian kang kuat. Bainal fadilati ing dalam antara keutamaan wa radilati lan ka'asora. Kenapa Islam melarang untuk ikhtilat campur laki-laki dan perempuan? Kenapa? Karena Islam kepingin menjadi penghalang yang kuat gitu antara yang mulia dan yang hina. Gising mulya, gising gak mulya, itu kan kelihatan akan bisa menghalangi itu. Wa baina sauni lan ing dalam antarane wong sing terjaga wal ibtizal lan sing wong kang membiarkan atau tidak menghiraukan, dan biar terjaga ini orang yang iki wong sing kareksa, wong sing terjaga tenan, iki wong sing timbarno ae, lan iku ben biar kelihatan. Wa hakadza lan kaya mungkono-mungkono wadha hajizan naro ningali sapa kita kaifa hale kaya apa annal Islam saat temen agama Islam iku lam yuhfil orang lale agama Islam al usrota ing keluarga min hisabi saking jogo nggih saking menjaga keluarga. Jadi Islam ini punya perhatian banget dengan keluarga kita gitu, sampai dalam pergaulan kita diatur, ada rambu-rambunya. Islam kepengen keluarga kita jadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Coba misalnya jenengan kagungan putra putri bu kumpul tadi situ, apa yang terjadi? Akhirnya timbul pergaulan bebas, nggak ada norma etika yang dijaga. Wah, akhirnya lanang wedok kumpul tadi situ. Begitu sudah rusak, niku sing repot wong tuane. Gimana? Sing repot wong tuane. Maka beruntung buat anda semuanya ini yang punya anak, duit putra putri, sekolah noneng madrasah, sekolah noneng pondok pesantren aman. Karena di pondok pesantren pasti nggak campur. Kalau di sekolah umum masih campur, Bu. SMP, SMA, SMK itu campur, laki-laki perempuan. Jarang yang nggak campur, banyak kan ya campur. Mulai SMP, SMA sampai perguruan tinggi ya campur lanang wedok lah niku ya. Semua dosa sekarang ngitung pomo ya mungkin tapi ya tetap dosa bu, orang ini dicegah, dilarang berarti kan nggak oleh. Makanya ya selamatkanlah generasi penerus kita, terutama putra putri kita, jangan sampai terjerumus ke dalam pergaulan bebas, kumpul lanang itu tadi situ bukan tarang. Ya nanti kan kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan siapa yang repot? Orang tua juga loh, orang tua juga jenengan yang repot. Makanya Islam ini nggak melalaikan hal yang semacam ini untuk menjaga keluarga. Bada'awahum bada'amaha balik ngwatake apa agama Islam ha ing usrah wa quwwaha lan tegese ngwatake apa agama Islam ha ing usrah. Maka Islam ini benar-benar memperkuat ajarannya sehingga dalam ruang lingkup keluarga pun sampai diatur dalam agama Islam ya. Warobatoha sekedap paling ya, biar selesai satu bab nih, biar selesai satu bab. Dari ngantuk tadi. Warobatoha lan temen alhamdulillah. Ya sekedap paling. Jadi satu pertemuan satu bab biar nanti cepat rampung.
Warobat walan tegese nyambung apa agama Islam ha ing usrah diribatin kelawan tali muqaddasin kang bersih sarifin kang mulya dan Islam membuat tali pengikat aturan yang sangat bersih yang sangat mulia terkait dengan hubungan keluarga dengan yang lainnya terkait bagaimana etika adabnya seorang perempuan ketika bergaul dan lain sebagainya waktana lan perhatian opo Islam biat lawan usroh ya tal itina iklawan katok perhatian dan Islam punya perhatian terhadap keluarga kita piye ben anaknya awake dhewe anak turune terjogo terjaga kareksa gak saenake dhewe gitu gak kumpulan nang wedok dadi sitok campur engko nek apa-apa wong tua sing tanggung jawab wala kafalalan nanggung apa agama Islam napa lan nanggung apa agama Islam diri ayat ya kelawan soal keluarga kulat takafuli kelawan sekabehane nanggung dan Islam benar-benar bertanggung jawab atas keluarga ini keluarga kita kalau mau mengikuti aturan syariat Islam wa tamalan tegese wigati apa Islam bidzalika lan mengkono usrah kullal ihtimami kelawan sekabehane wigati dan Islam punya perhatian kepada keluarga kita. Wal abu mengotai bapak wal umulan ibu iku al jannah utawi swarga iku fi birrihima ing dalem agawe bagus bapak lan ibu atau ngati lan taat bapak ibu. Jenengan kepengin swarga gampang taat bapak ibu Nimedan. Ibu es tua bapak es tua tetap meskipun tua tetap taat bapak ibu. Wal abu wal umu al jannatu fi birrihima wa ta'atihima. Kalau kita kepingin dapat surga, taatilah ayah ibu kita. Watiflatu watiflu. Adapun utawi atiflatu utawi bocah wadon, watiflu lan bocah lanang, nggih. Alwiko ya tukang ngrekso minan nari sing neraka iku fi tarbiyatihima ing dalem oleh ngrekso didik atiflah watifel, nggih. Makanya pendidikan anak-anak kita ini menjadi utama. Gitu. Dengan menjaga pendidikan anak-anak kita, maka kita terhindar dari api neraka. Kalau anak kita masuk neraka, kita juga ikut masuk loh. Gitu. Nek anak jenengan teng neraka, jenengan melu mboten melu. Ikut. Nah, karena anaknya orang Iwamit, panggil orang Iwamit. Jenengan yang swarga enak-enak ora sida. Mergo anak ini neraka dipanggil. Maka atiflah watiflu alwiqayah minan narfi tarbiyatihim. Kalau kita kepengen terbebas dari api neraka, maka anak-anaknya dijogo, anak-anak itu rekso dididik ingkang sae. Wa zaujatu ta bojo wadon iku karamatur rajuli kemuliaane wong lanang, wa khairuhu ta kebagusane rajul iku fi husni isratihima misratiha ing dalam oleh nyerawungi keluargane zaujah nggih wawaddiha lan seneng zaujah wa mahabbatiha lan seneng zaujah. Maka laki-laki yang mulia, laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang bisa menggauli istrinya dengan baik, yang bisa mencintai istrinya dengan baik, seneng karo bojone dhewe, mboten bojone wong, seneng karo bojone dhewe. Ya, maka kalau laki-laki kepengen jadi laki-laki yang terbaik, maka dia harus baik dalam keluarganya. Kanjeng Nabi ngoten, Bu. Baiknya Kanjeng Nabi itu mulai dari keluarga. Mboten kok neng komunitasnya apik, neng organisasinya apik, neng keluarganya gak apik, enggak mungkin. Jadi kebaikan itu ukuran standarnya dari keluarga. Kanjeng Nabi itu di mata istrinya bagus, di mata anak-anaknya bagus, di mata keluarganya bagus. Maka beliau top untuk jadi pemimpin. Pemimpin nggih ngoten, awake dhewe nggih kudu ngoten. Kita ini baik ukurannya minimal dari keluarga kita. Nek awake dhewe ning keluargane dhewe iku apik banget. Gitu, menjadi orang terbaik dalam keluarga kita. Kok di tengah-tengah masyarakat kita juga baik dengan sendirinya. Gitu. Misalkan dengan baik di tengah-tengah masyarakat, tapi dalam keluarga kita nggak punya prestasi kebaikan, nggak mungkin. Nggak mungkin terjadi. Wal qarabatu utai kerabat iku asawa utai ganjaran ikal ngati muka agung wal ajrulan tegese ganjaran al kabir kang gede iku fisilatim ing dalem oleh nepung sanak jadi kerabat itu yang terbaik adalah yang mau bersilaturahim. Wal jaru utai tonggo kamalul iku kamalul iman utai sempurnane iman iku fi ikrami ing dalam mulyane tonggo. Kalau kita punya iman sempurna, maka ukurannya jelas ikromihi, kita memuliakan tetangga. Ya, kalau kita pengen dapat pahala yang agung, maka muliakanlah kerabat kita, tepung sama.
silaturahim. Wal khatimu taijurulati iku taatu Rasulillahi utawi ketaatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku fafil ihsani muga ing dalem gawe bagus ilahi maring khatim. Terkait dengan pelayan jurulati maka ketaatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dibuktikan dengan bagaimana kita bersikap baik kepada khatim atau pelayan kita. Kalau kita taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, pasti kita akan memperlakukan pelayan kita dengan baik. Allah ibu tawi dayoh tamu iku kamalul iman utai sempurnane iman iku fi ikrami dalam oleh mulyane tamu. Sementara kalau kita punya tamu, maka kesempurnaan iman kita akan diukur sejauh mana kita memuliakan tamu kita. Kalau tamu kula nuwun monggo langsung cekelne pitik, cekelne wedhus, cekelne sapi dibeleh. Matenge sesuk-esuk. Tamu ini kon nginep. Artinya muliakan ini dikasih penghormatan, gitu. Nah, wong Jawa napa suguh, nek aruh, suguh, lungguh. Gimana? Aruh, suguh, nek aruh, lungguh, suguh. Diaru-arui monggo Mbak Yu pinara. Gimana? Terus dikongkon lungguh, monggo pinara nek wis lungguh baru suguh diparingi suguhan apa termasuk minuman apa makanan tertentu. Wa bihadan kelan ikilah istimamul Islam bahasa nggih bangkit nih apa al Islam agama Islam fil uswati ing dalam keluarga bangkit nih al hubba ing rasa cinta wa ta'awun dan rasa saling tolong menolong wal mawaddah dan saling suka wal ikhlas lan ikhlas li tangdimil mustama'i ya li tangdimil mustama'i krono ngatur masyarakat pas wasamui lan ngangkat di kelawan masyarakat ilal khairi maling kebagusan wal adalati lan berperilaku adil wa tuhri lan suci wa syarafi lan mulya wal ikhailan persaudaraan. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mun dapat pasangan. Dereng cocok. Tapi yakin nggih dereng cocok. Jadi kita berusaha menjauh. Jadi seorang laki-laki. Satu lagi monggo, satu lagi keluaran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulyani, Bapak Ustadz dari kelompok Tulipmania. Ingin bertanya tentang perempuan yang berhijab. Itu terkadang walaupun berhijab, tetapi ya maaf aja hijabnya itu kadang ditaruh di hijabnya itu dimasukkan di dalam baju, terus terkadang itunya menonjol itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz itu? Walaupun berhijab tapi boleh ngecap ini kalau sing menonjol niko, maksudnya itu hukumnya bagaimana? Ya terus ya Pak Ustadz, enggak salah, mohon maaf lahir batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Oke, jadi saya jawab yang pertama dulu. Jadi kalau kita memilih pasangan, yang pertama ketika dia seorang laki-laki, maka yang terbaik adalah yang beragama. Oke, karena ini laki-laki itu sebagai penentu, sebagai seorang pemimpin. Gitu, sebagai seorang pemimpin ini benar-benar dia harus punya tanggung jawab dalam urusan agama. Jangan sampai laki-laki itu nggak paham agama. Karena dia sebagai pemimpin, karakter seorang pemimpin ya seperti kalau nggak paham agama, maka bagaimana dia mau mengurus rumah tangganya? Atau yang paling mudah, kalau zaman sekarang itu taat terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira calonku sholat boga, itu harus menjadi tolok ukur yang paling mendasar. Pokoknya belum sholat, ini masih bagus bu. Jadi saya. Tapi kalau sudah meninggalkan perintahnya Allah saja ditinggalkan, apalagi perintah yang jenengan. Dan pertimbangannya seperti itu.
Perintahnya Allah aja nggak dikerjakan, apalagi perintah Anda. Ya Iya. enggak? Allah Nah, aja ini. ditinggalkan Dan ini apalagi kan kita. makanya perlu hati-hati sekali. Beda Iya. kalau perempuan kan tergantung laki-lakinya. Gitu. Iya. Bayane wong sing rada ya beling tapi ya ono apike. Kadang ya golek wong wedok sing ayu. Lha ora pati duwe agama, Pak. Agama kok iso dididik gitu. Ya, karena laki-lakinya mungkin dia seorang yang paham agama. Kadang kan nonton yang ngoten niku, kadang wis santri tapi golek ora pati santri gitu, wis ngomong dalanan. Kan banyak yang seperti itu. Tekoni ditanya jawabannya ya mudah. Ya, kalau kita nyari yang apa, yang cantik itu kan susah. Kalau sudah dapat yang cantik kan tinggal membenahi agamanya. Ya betul. Iya. Enggak betul. Iya, Ya enggak. Kak. Itu kalau perempuan tuh. Tapi kalau laki-laki, laki-laki itu sebagai pemimpin. Karena dia sebagai pemimpin dia harus punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, yang pertama adalah yang beragama, yang menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya bagi yang bingung menentukan pilihan, ya tadi itu tadi. Syarat utamanya taat dia perintahnya Allah. Kalau dia taat dengan perintahnya Allah itu yang bagus. Kalau dia nggak taat kepada perintahnya Allah, dan nanti bagaimana dengan Allah saja dia nggak taat, apalagi dengan kita. Benar. Atau mungkin ibunya karena masih punya orang tua, mungkin bisa konsultasi lebih jauh dengan orang tuanya, ya, dengan orang tuanya. Ini bagaimana menurut panjenengan? Kalau nanti orang tua itu ya nggak apa-apa, ya, karena kebahagiaan kita atas ridhonya orang tua kita. Betul deh. Yang kedua hijab. Jadi ya, tadi disampaikan hijab itu memang yang terbaik adalah semua tertutup. Semua tertutup. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sing luwe apik nek wong wedok gak usah metu ke omah. Nek iso. Gitu, nek saged. Ya, karena perempuan terbaik ngendikane Sayyidah Aisyah yang nggak pernah dilihat laki-laki dan nggak pernah melihat laki-laki. Tapi kalau zaman sekarang agak susah nyari yang kayak gini, Bu. Apa neh neng Taiwan. Nggih mboten. Pemuka metu yang duwe HP. Nggih mboten. Nek pemuka metu kan punya handphone gitu. Ini gimana? Jadi ya yang penting kita jagalah. Jangan sampai kita berhias, berpakaian itu seperti orang-orang jahiliyah. Wong jahiliyah niku piye pun nggih niku wau yang saya sampaikan tadi dalam ayat firman Allah la tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula, karena sebelum agama Islam datang orang jahiliyah itu kalau berpakaian pakaiannya panjang tapi tipis sampai tubuhnya kelihatan. Bahkan jenengan kalau berpakaian jangan sampai auratnya terlihat. Gitu. Mau lambi aja tipis-tipis. Ya, pokoknya pantes lah, pantes menurut umumnya. Mboten umumnya wong Taiwan lho nggih, umumnya wong Islam. Nek umumnya wong Taiwan katokan kayak biasa gitu. Nah, maka yang penting dijaga gitu. Kalau yang sudah berhijab Pak, tapi hijabnya dimasukkan dalam kerahnya itu masih bagus daripada yang nggak berhijab. Mau sama ngomongin ngono sesuk malah gak tinggu hijab ya, malah blind nggih. Malah blind. Maka inilah pentingnya kita belajar, Bu. Jadi pentingnya kita belajar agar kita itu tahu hukum. Kalau kita sudah tahu hukum, biarkan hukum itu tetap jadi hukum. Kalau kita nggak bisa mengerjakan, ya memang hukumnya seperti itu. Yang penting kita jangan ingkar. Aku rong iso nek kaya wong iwamit on air, kon brukut mboten iso. Iso ku ya mung dibapan kaya ala kadare ngene iki. Jadi proses itu seperti itu. Kita langsung sempurna juga nggak bisa, harus step by step, sedikit demi sedikit. Dan nek wong sing hijaban ngoten aja dilokno, pun jenengan mentang-mentang wis nganggo cadar sing gak sadaran sama lokno. Sesuk malah ra nganggo jilbab pisan, malah sama dosa. Karena Anda bukan menjadi penyebab tambahnya hidayah, tapi Anda menjadi penyebab orang itu tersesat. Mau wis nganggo jilbab api-api mbok lokno, akhirnya sesuk malah ra dinggo jilbab. Lah malah dosa loh, ya. Nah, kayak itulah pentingnya kita belajar ilmu biar kita itu tahu dan berpengalaman. Ngoten ibu-ibunya nggih.
Nggih. Tetep Jelas teman sing Kak. berukut niku yang terbaik. Kowe hapine ora usah metu ben ra roh wong lanang ben gak didelok wong lanang. Nek iso mau terpaksa metu ya pakaiannya yang baik, pakaiannya